Bayangan di Tanah Pusaka, episode 1, Sang Penemu Warisan Tersembunyi. Sang pemetik rempah dan mimpi yang hilang. Jauh di timur Nusantara, di sebuah pulau yang dibalut kabut pagi dan aroma pala serta cengkeh, terbentang desa-desa kecil yang tenteram. Di sanalah tinggal Laras, seorang pemetik rempah yang usianya baru menginjak 17 tahun. Laras bukan sekadar pemetik biasa. Ia adalah cucu dari seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga kisah-kisah kuno. Darah petualang mengalir di nadinya, membuat ia selalu gelisah memandang cakrawala laut. Sayangnya, gelisah itu kini bercampur rasa sakit. 3 bulan yang lalu, desa mereka diserang oleh sekelompok perompak dari negeri seberang yang haus akan rempah-rempah. Ayah Laras, sang kepala desa, tewas dalam perlawanan. Yang paling menyakitkan, kunci peta purba, warisan turun-temurun yang konon menyimpan rahasia kejayaan masa lalu, dicuri. Kunci peta purba adalah sebentuk lempengan perunggu berukir rumit yang sudah lama hilang fungsinya, hanya dianggap sebagai benda keramat. Namun, Laras ingat betul pesan terakhir ayahnya, kunci itu bukan hanya perunggu, nak. Ia adalah sumpah. Ambil kembali, temukan gerbang cahaya, dan satukan kembali yang tercerai-berai. Misteri dalam gulungan bambu. Suatu sore, saat memilah rempah di lumbung tua, Laras menemukan sebuah gulungan bambu kecil yang terselip di balik tumpukan karung. Gulungan itu berbau tanah dan lumut, bukan rempah. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, terdapat tulisan kuno yang hanya bisa ia baca berkat ajaran mendiang kakeknya. Bukan di timur, bukan di barat. Warisan sejati bersemayam di tengah. Di jantung pulau yang tak tersentuh janji. 3 petunjuk akan membimbing langkah. Senyapnya arca perunggu. Nyanyian batu bersurat. Dan cahaya di atas pohon raja. Kunci membuka, namun hati mengarah. Laras merasa seluruh tubuhnya dialiri listrik. Ini adalah petunjuk. Petunjuk untuk mencari gerbang cahaya dan merebut kembali kunci peta purba, meskipun ia tak tahu apa itu gerbang cahaya. Bayangan di pelabuhan. Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk pergi. Ia hanya membawa sebilah parang, persediaan rempah kering, dan gulungan bambu. Ia tahu, untuk mencari jawaban tentang tengah, ia harus ke kota pelabuhan utama yang ramai, tempat semua kapal berlabuh dan semua informasi diperjualbelikan. Di pelabuhan samudra, udara dipenuhi teriakan pedagang, derit katrol kapal, dan bau asin. Laras menyamar sebagai penjual rempah biasa. Saat ia sedang menukar beberapa cengkeh dengan sekantung beras, ia mendengar bisikan dari 2 orang asing bertubuh besar yang berdiri di sudut gelap. "Kau yakin kunci peta purba itu ada gunanya, Kapten?" tanya salah satunya. "Diam. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Orang-orang di sini menyebutnya kunci menuju candi emas. Kita sudah dapat kuncinya. Sekarang kita hanya perlu mencari peta yang sesuai," jawab yang lain dengan suara serak dan tegas. Kapten itu memiliki bekas luka melintang di pipinya. Jantung Laras berdebar kencang. Itu dia. Mereka adalah perompak yang membunuh ayahnya dan mencuri kunci. Tiba-tiba, kapten itu berbalik dan pandangan matanya yang tajam menyapu keramaian. Pandangan mereka bertemu. Meskipun hanya sepersekian detik, Laras melihat kesadisan yang dalam di mata kapten itu. "Siapa kau?" desis kapten itu, melangkah mendekat. Laras segera menunduk, pura-pura menghitung berasnya, dan menjawab dengan suara yang dibuat setenang mungkin, "Maaf, Tuan. Saya hanya penjual rempah dari desa pedalaman." Kapten itu menatapnya curiga, lalu tertawa kecil dan pergi, menyusul temannya. Laras bernapas lega. Ia nyaris ketahuan. Tapi ia kini tahu satu hal, kunci itu sudah bersama mereka, dan mereka sedang mencari peta yang cocok. Jika Laras ingin mendahului, ia harus mengartikan petunjuk di gulungan bambu dan menemukan lokasi tengah sebelum para perompak itu. Petualangan Laras baru saja dimulai. Bersambung ke episode 2, mencari senyapnya arca perunggu.